calon almarhumah ya, ini menarik ya, sesuatu yang belum terjadi tapi Anda meyakini bahwa itu akan terjadi. Ini adalah suatu keimanan yang kuat ya. Sebabnya ada orang yang memungkiri sesuatu yang akan terjadi. Misalnya Stephen Hawking. Stephen Hawking seorang ahli fisika yang dia mengatakan bahwa Tuhan tidak ada. Kemudian dia mengatakan tidak ada kehidupan di alam setelah alam dunia. Meskipun sudah diberi tanda-tanda oleh Allah dengan sakit yang berkepanjangan, sehingga dia lumpuh, tidak bisa bergerak, hanya bisa ngomong, itu pun dia tetap mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Stephen Hawking sampai mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu adalah karena ketika seseorang hanya menggambarkan bagaimana bentuk Tuhan, bagaimana zat Tuhan, maka otak tidak akan sampai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai cara untuk memperkenalkan diri, yaitu melalui sifat-sifatnya dan melalui nama-namanya. Hanya dengan cara itulah kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambarannya gini ya. Kita barangkali sulit ya untuk mendeskripsikan jati diri dari Pak Nur Asikin. Misalnya si Wahyudi ya. Tadi aku ketemu sama orang yang pakai peci putih, pakai peci hitam, kemudian bajunya putih, ada kumisnya tapi dicukur, rambutnya agak bergelombang sedikit-sedikit, kemudian tingginya kira-kira 164 cm, kemudian dia kadang senyum. Kamu tidak akan bisa menjelaskan terhadap dirimu maupun kepada orang lain. Tapi karena orang di sebelah saya itu mengejawantahkan dirinya melalui nama, maka kita bisa saling memahami siapa orang yang ada di sebelah saya itu. Dia bilang, aku Nur Asikin. Dengan demikian saya mempunyai persepsi orang yang seperti itu adalah Pak Nur Asikin. Wahyudi mempunyai persepsi orang yang seperti itu adalah Pak Nur Asikin. Sehingga ketika kita sama-sama menyebut Pak Nur Asikin, maka persepsi kita menjadi satu, persepsi kita menjadi sama. Nah, kalau terhadap makhluk saja kita merasa kesulitan ya untuk menggapai zatnya, dan kita hanya bisa mengetahui, mendeskripsikan makhluk melalui nama-namanya, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini paham ya? Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabiullah Adam alaihissalam itu adalah mengajarkan nama-nama segala sesuatu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala. Jadi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
itu adalah nama dari segala sesuatu. Yang dimaksud mengajarkan di sini itu bagaimana? Ya ini sebetulnya sebetulnya ada dua pendapat. Nanti kalau kamu S2 di sini akan diberi pelajaran itu. Apakah yang namanya mengajarkan itu adalah hei Adam, iki botol. Hei Adam, iki asikin. Hei Adam, iki mejo. Apakah seperti itu? Ataukah Nabi Adam itu diberi suatu potensi untuk analisis, suatu potensi untuk mengkategorisasikan antara suatu barang dengan barang yang lain, suatu potensi untuk membedakan antara satu barang dengan barang yang lain, yang untuk selanjutnya Nabi Adam kemudian memberi nama. Nah ini perbedaan di kalangan ulama. Tapi intinya adalah bahwa al-asma al-husna itu adalah cara Allah untuk memperkenalkan diri kepada kita makhluknya. Kita tidak mungkin menggapai zat Allah, mendeskripsikan zat Allah dengan cara yang benar-benar objektif. Tapi kita bisa mengenal Allah yaitu dengan nama-namanya. Apalagi kita mendeskripsikan zat Allah, kita mendeskripsikan teman kita saja secara utuh, secara proporsional, secara objektif itu saja tidak bisa. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadits qudsi yang ini dikenal di kalangan sufi ya, kuntu kanzan makhfiya fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa fa bi ya'rafuni. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk, maka melalui aku mereka bisa mengenalku. Ini semakin menegaskan bahwa kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah berkat Dia memperkenalkan diri kepada makhluknya. Pertanyaan berikutnya adalah, deskripsi kita atau perkenalan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah dipaksa pada tingkatan tertentu ataukah tidak? Nyatanya adalah bahwa kita tidak dipaksa untuk mengenal Allah sampai pada tingkatan ma'rifat menurut Al-Ghazali atau tingkatan mahabbah menurut Rabi'ah al-Adawiyah atau tingkatan musyahadah yaitu menurut para nabi. Tapi setiap kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenalnya. Orang yang hanya mempunyai perasaan, dia bisa mengenal Allah. Orang yang hanya mempunyai pemahaman yang sangat sederhana, dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karena itu, terkait dengan Al-Asma'ul Husna, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lillahi tis'atun wa tis'una isman faman ahsaha dakhalal jannah. Allah mempunyai 99 nama. Barang siapa yang ahsaha dakhalal jannah. Kenapa Rasulullah menggunakan diksi ahsaha? Ini adalah kecerdasan beliau. Beliau tidak mengatakan faman hafizaha. Beliau tidak mengatakan faman arafaha. Beliau tidak mengatakan faman alimaha. Beliau tidak mengatakan faman addaha.
Tapi beliau mengatakan faman ahsoha. Supaya apa? Supaya semua manusia dengan lapisan, dengan background, dengan latar belakang pendidikan, pengetahuan apapun, itu bisa menggapai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang tingkatannya adalah tingkatan ilmuwan, tingkatannya adalah rasional, akademik, maka dia di dalam menggapai Asmaul Husna adalah dengan cara-cara yang analisis, dengan pemahaman-pemahaman yang detail dan mendalam. Akan tetapi bagi orang-orang yang kemampuan bahasanya terbatas, kemampuan pengetahuan agamanya terbatas, dia bisa menggapai Asmaul Husna hanya dengan mewiridkan. Hanya dengan mewiridkan. Apa artinya Al-Majidu? Tuh, Pak, mboten ngertos. Aku nggak ngerti, mbek waca terus iki ngerti terus piye karepmu. Wis pokoke kula pokoke maos, Pak. Nduk, apa artinya Al-Mani'u? Apa artinya Al-Mani'u? Mboten ngertos ya? Mboten ngertos, Pak. Lah terus kowe ndremimil tiap hari ngop. Wis pokoke kula ndremimil diarani wong edan wis ra peduli, Pak. Enggak masalah. Enggak masalah. Itu diakomodir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam suatu kisah ada seseorang yang menghadap kepada Kanjeng Sunan Kalijogo. Kanjeng Sunan, apa kula nyuwun dipun ijazahi. Ijazah apa wis kersane jenengan supados kula tansah dipun jaga kalih Gusti Allah. Supaya saya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu. Oh ya wis. Bacalah ya Hayyu ya Qayyum. Ayo dibaca. Iku contoh iki cerita sih. Cerita. Ya cuma ini cerita iki. Jadi orang tersebut ya dikon maca karo Kanjeng Sunan Kalijogo. Ayo baca ya Hayyu ya Qayyum. Ayo dibaca. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Kayyuku ya Qayyumu. Dia tidak bisa. Dia tidak bisa melafalkan ya Hayyu ya Qayyum secara fasih. Dia hanya mengatakan ya Kayyuku ya Qayyumu, ya Kayyuku ya Qayyumu. Ya wes kan harus mulai. Mana mulai pulang. Ayo pulang. Iki ning cerita. Singkat cerita orang itu kemudian pulang. Rumahnya jauh, dia kemalaman di hutan. Dilala. Hutan itu kebakaran. Dia spontan kemudian melafalkan, menzikirkan ya Kayyuku, ya Qayyumu, ya Kayyuku, ya Qayyumu, ya Kayyuku, ya Qayyumu. Selamat orang kobong. Akhirnya wong iku diarani Sunan Geseng. Wes keluar dari hutan mulai. Delalai waktu berangkat kali yang dia lewati iku asat saiki banjir. Waduh piye iki. Yuk kira-kira tekan omah. Engko aku diterabung karo bojoku iki. Diterabung lah. Diterabung lu jago lu diterabung. Wis ngono iku lah ya. Akhirnya piye dene merem kemudian bilang ya Kayyuku ya Qayyumu ya Kayyuku ya. Dilala. Dia itu ternyata
dia sudah ada di pinggir sungai itu dengan selamat. Artinya apa? Artinya adalah cara manusia menggapai al-asmaul husna. Itu sifatnya adalah universal. Siapapun bisa menggapai asmaul. Jadi semama kamu itu nggak tahu artinya, wis nggak masalah. Yang penting wiridan. Ya. Makanya ya. Saya sering mimpin asmaul husna, saya nggak pernah bilang ini khasiate ini, wis penting diwaca wae. Khasiate tapi yes, terserah. Kue bodoh ya jadi pinter, kue miskin ya jadi sugih. Nggak perlu apa itu jenenge, nggak perlu kamu atur. Nggak perlu kamu ingin supaya ini, wis terserah Gusti Allah. Mencerita dengan apa muridnya Sunan Kalijaga ini sangat menang, ya kayuku ya kayumu, ya kayuku ya kayumu. Ya. Kecuali kalau kamu itu tingkatannya orang yang bisa menjelaskan al-asmaul husna secara analitis, secara detail dan mendalam. Dan inilah kuncinya ya. Dan inilah kunci dari Wahid Hasyim ya. Kunci dari Wahid Hasyim. Hal yang masalah rasio, penalaran, analisis di kampus. Hal sing masalah perasaan, emosi, jiwa itu adalah di jamaah. Ada di jamaah, bahwa wiridan. Istighosah artinya apa? Wes terserah. Yang penting aku istighosah kepada Allah. Kamu asmaul husna artinya apa? Wes serah masalah, tidak peduli. Yang penting aku memanggil Allah. Sunan apa jenenge? Sunan Geseng itu ya. Ora boro-boro paham. Boro-boro paham maknanya asmaul, melafalkan dengan fasih, dengan benar aja nggak bisa. Tapi bagaimana? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Dan inilah cara Allah mendekatkan diri kepada kita. Wong desa sing ngomong ya Allah, ya Allah, ya. Di satu sisi ana wong desa ya. Ya Allah, ya Gusti Allah. Mugi paringi sehat nganggo anak kula ya Allah. Nganggo cara basa Jawa. Aulullah, pakai Allah kadang. Ning disomu Allah. Tapi ada sing fasih ya Allah. Ishfini syifaan tama. Mana yang lebih dikabulkan? Belum tentu sing fasih, belum tentu. Bisa saja yang dikabulkan itu adalah orang sing maca Allah aja nggak bisa ya Allah, ya Allah. Semua diakomodir oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Sudah? Sudah selesai ya? Masih tertarik nggak? Waduh, ini harus double ini. Jadi Asmaul Husna itu adalah cara Allah untuk mengejawantahkan dirinya. Di samping itu, Asmaul Husna itu adalah cara Allah menunjukkan sifat-sifat dan keagungannya. Gambarnya gini ya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala atau makhluk yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya malaikat, ya. Kalau makhluk yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya malaikat, ingat ya, maka tidak ada asma Allah yang bisa kita lihat
yaitu asma Allah Al-Ghafur, yang artinya apa? Mengampuni. Kenapa demikian? Karena enggak ono sing jenis malaikat itu berbuat dosa. Tidak ada malaikat yang berbuat maksiat. Jadi cara kasarane, nek makhluk Gusti Allah iku mung malaikat, maka nama Allah Al-Ghafur iku jadi nganggur. Begitu juga kalau saja makhluk Allah itu adalah setan, iblis, genderuwo, pocong, kuntilanak, sundel bolong misalnya ya. Kuntilanak, sundel bolong. Maka tidak ada atau kita tidak bisa membayangkan bagaimana pengejawantahan asma Allah yaitu Ar-Rahim. Yang ada itu adalah asma Allah Al-Muntaqimu, Al-Mani'u, Ad-Darru. Tapi karena ada manusia, maka asma Allah Al-Husna itu bisa kita pahami, bisa terejawantah. Dan ini selaras dengan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kekhalifahan Nabi Adam di muka bumi itu adalah dalam rangka supaya asmaul husna, nama-nama Allah itu bisa terejawantah. Jadi neng bumi iku ana sing berbuat maksiat, ya kebene to. Biarkan saja. Supaya apa? Supaya mereka mendekat diri kepada Allah yang Maha Pengampun. Kalau di dunia ini ada orang yang miskin, supaya apa? Supaya dia itu mendekatkan diri kepada Allah dengan namanya yaitu Al-Ghani, Al-Mughni. Dan manusia di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak dengan satu pintu. Tidak dengan satu pintu. Orang yang soleh bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan Al-Mun'imu. Orang yang maksiat bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan Al-Ghafur. Orang yang dianiaya bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan Ar-Rahman. Orang yang ketakutan bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan As-Salam, Al-Mu'min. Lengkap dunia ini. Lengkap. Jadi dengan adanya dunia manusia, maka Asmaul Husna itu menjadi terejawantah dengan sempurna. Baik, demikian ya pengantar diskusi kita. Mulai tak jelas nanti nggak ada pertanyaan. Ya silakan. Ya, baik, terima kasih Kiai atas paparan materinya mengenai epistemologi Asmaul Husna dan kepesantrenan. Tadi hanya sebagai permulaan saja ya, jadi pembuka materi kita. Dan saya simpulkan bahwa bagaimana kita hidup di dunia ini tentu harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nama-nama Allah. Namun untuk bisa sampai pada Asmaul Husna tersebut tidak harus kemudian kita memahami secara mendalam isi-isinya. Karena apa? Cara manusia menggapai Asmaul Husna itu bersifat universal tanpa harus memahami isi dan atau artinya. Sehingga ini merupakan bagian dari amaliyah di Universitas Wahid Hasyim yang senantiasa mengistiqomahkan zikir atau mujahadah Asmaul Husna. Untuk selanjutnya kami silakan audiens baik yang di
luring maupun daring, online maupun yang offline, bisa menyampaikan beberapa pertanyaan. Cukup 3 penanya ya, 2 dari offline dan 1 dari online. Silakan Mas Mbak bisa menyampaikan atau pertanyaan yang mungkin bisa didiskusikan melalui forum ini. Yang belum? Yang lain kalau belum, silakan cari pertanyaan yang terbaik ya. Ini forum khusus ini karena nanti beliau kalau di pesantren beda lagi ceritanya. Nggak ada? Atau di chat mungkin Mas Sol? Nggak ada ya? Karena mungkin sudah sore ya. Nah, atau karena ini menjadi ciri khas kita yang tiap pagi mahasiswa yang muslim ini melakukan ritual ini. Tidak ada yang bertanya? Belakang tidak ada? Serius ini? Oke Kiai. 1 penanya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mengenai Asmaul Husna dan juga kepesantrenan tadi Abah udah menceritakan bahwa Asmaul Husna itu sendiri. Nah, kebetulan saya ini dari luar Jawa atau dari Sulawesi sendiri, yang dimana ketika wiridan itu pertama kali mendengar setelah sholat itu menggunakan Asmaul Husna, ya, wiridannya seperti itu kaget itu, kok beda gitu ya dengan yang pada umumnya gitu. Pertanyaannya tuh mungkin bisa kepada yang pelopor dari adanya Asmaul Husna setelah wiridan itu apakah dari Universitas Wahid Hasyim sendiri ataupun emang sudah dari ulama-ulama yang ada di Semarang. Tapi kadang juga tidak semua yang saya lihat di daerah Semarang itu menggunakan wiridan dengan Asmaul Husna itu sendiri. Terima kasih Abah. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Wahyu atas pertanyaannya. Yang lain tidak ada yang mau bertanya kembali? Kalau begitu kami silakan Kiai untuk bisa menyampaikan jawaban dari Mas Wahyu. Wiridan Asmaul Husna ya. Ya, wiridan Asmaul Husna itu sebetulnya banyak sekali ya. Apa yang kita wiridkan selama ini atau yang biasa kita wiridkan itu memang diramu oleh beliau Romo Kiai Haji Amjad Al-Hafiz ya. Jadi dari rangkaian Asmaul Husna kemudian ditambahi doa-doa, itu memang ramuan orisinil dari Yai Amjad Al-Hafiz. Di samping itu ya ada juga Asmaul Husna atau yang dikembangkan di Kerapia Yogyakarta. Bismillahi wa bihi badana misalnya. Itu juga wirid Asmaul Husna, tapi lebih panjang dari wirid Asmaul Husna yang biasa kita baca. Demikian juga ada wirid Asmaul Husna yang tidak utuh 99, misalnya sehabis sholat Jumat, ya mubti'u, ya mu'idu, ya hori, ya mughni, dan seterusnya itu ya. Ada 5 Asmaul Husna atau berapa itu. Demikian juga ada ulama-ulama yang mewiridkan Asmaul Husna dengan nama-nama tertentu, jadi tidak utuh 99.
Demikian juga ada hizib yang di situ mencantumkan Asmaul Husna dan jumlahnya lebih dari 99. Itu misalnya hizib Al-Ijabah Ar-Rabbaniyah dalam Thariqah An-Nasyabandiyah. Jadi wirid Asmaul Husna itu variasinya banyak sekali. Bisa dibaca setiap habis sholat atau pas tahajud atau pas masa-masa tertentu, waktu-waktu tertentu. Kalau di Kerapia itu misalnya sebelum ngaji itu dibaca. Jadi macam-macam ya, macam-macam. Mana yang bagus? Ya yang bagus adalah khairul umuri adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik perkara itu adalah yang paling rutin, yang paling lestari kita laksanakan meskipun itu sedikit. Jadi semuanya adalah sama-sama baik. Seperti yang saya ceritakan tadi, muridnya Sunan Kalijogo itu hanya mengamalkan 2 Asmaul Husna. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Kayyuku ya Kayyumu. Tapi sangat manjur. Sangat manjur. Kalau kamu pernah baca apa itu jenenge kitab misalnya Syamsul Ma'arif Al-Kubro atau Syumusul Anwar, yaitu kitab-kitab kesaktian misalnya. Barang siapa yang membaca Ya Ghaniyu Ya Mughni 1000 kali tiap hari, maka akan diberi limpahan harta yang melimpah-limpah. Barang siapa yang membaca Al-Hadi Ya Hadi Ya Hadi Ya Hadi misalnya 1000 kali, maka dia akan diberi kemudahan dalam segala urusan. Dan ini semakin menegaskan cara orang untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dengan berbagai macam cara. Nah, yang dipilih oleh Wahid Hasyim itu adalah Asmaul Husna yang diramu oleh Kiai Amjad. Terus bagaimana pembuktiannya? Wah, ini apa itu jenenge? Pekerjaannya Pak Ma'as Sobirin ini. Tingkat efektivitas ya, korelasi membaca Asmaul Husna dengan kesuksesan hidup. Aduh, ini urusan akhirat, urusan akhirat, itu tuh pakai parameter kuantitatif. Ya ora nyambung. Entah dikabulkan atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kita melafalkan Asmaul Husna, kita itu sudah melakukan kebaikan yang luar biasa. Jadi kalau seumpama tidak dikabulkan di dunia, pasti dikabulkan di akhirat. Masa cuman mengucap ya, cuman mengucap dermimil, Asmaul Husna kok mendapatkan keagungan semacam itu. Kalau pertanyaannya dibalik, kalau yang dindermimili, itu misalnya lagune raja, lagune dewa, apa enggak? Sama-sama lidah digunakan untuk nyanyi, yang satu lidah digunakan untuk dermimil Asmaul Husna. Ya tentu saja beda. Jadi orang yang dermimil Asmaul Husna itu hanya sekian persen dari sekian miliar umat manusia di
dunia. Jadi jangan pakai penelitian lapangan field research, korelasi membaca Asmaul Husna dengan kepintaran mahasiswa. Nggak perlu semacam itu. Nggak perlu semacam itu. Lidah kita sudah mendapatkan taufik dan hidayah untuk melafalkan Asmaul Husna, itu sudah hebat. Sudah hebat. Sudah patut untuk disyukuri. Bersyukur lidahku kok iso dermimil Asmaul. Nah, daripada dermimil ngapal ke lagu, ya dah. Utawa daripada dermimil ngapal ke mata kuliah apa itu jenenge? Ya jangan begitulah ya. Nah, jadi gitu ya. Ada yang lain? Baik, silakan maju ke depan. Satu penanya lagi ya, biar menutup pertanyaan lain karena di room meeting nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Raka Suranda dari program studi Hukum Ekonomi Syariah. Izin bertanya, Abah. Kan saya sendiri sama dengan Mas Wahyu berasal dari luar Pulau Jawa. Nah, di pesantren saya sendiri itu dari Balikpapan, Kalimantan. Nah, di pesantren saya sendiri itu kita juga ada pembacaan Asmaul Husna, tapi beda, bacaannya beda, nadanya juga beda di kampung saya. Nah, pertanyaan saya tuh, apakah bacaan Asmaul Husna yang kita baca di sini boleh kita ajarkan ke kampung halaman kita atau perlu diijazahkan dulu sama Abah Hamjad? Terus pertanyaan yang keduanya, kan dari Asmaul Husna ini Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Nah, terkhusus di Universitas Wahid Hasim Semarang ini kita menggunakannya Asmaul Husna. Apakah ada di suatu daerah atau suatu golongan itu mereka tuh mengenal Allah bukan dari Asmaul Husnanya? Gitu. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pertanyaan sudah bisa ditangkap Gigi untuk menyingkat waktu. Ya, apakah boleh Asmaul Husna yang dari Unwahas itu diajarkan di sana? Ya tanya aja ke Mbah Amjad ya. Tapi insya Allah boleh. Insya Allah boleh. Sebab Asmaul Husna yang diramu oleh Yai Amjad itu, ya beliau hanya melakukan ya. Beliau tidak menciptakan Asmaul Husna. Ya tidak lain dan tidak bukan Asmaul Husna yang diramu oleh beliau itu ya dari hadis Nabi. Persis seperti yang disebut oleh hadis Nabi. Jadi secara teori itu ya bisa kamu sebarkan di mana-mana. Tapi kalau lebih absahnya ya kamu minta ijazah kepada Mbah Yai Amjad ya. Kemudian apakah ada orang yang bisa mengenal Allah tanpa melalui Asmaul Husna? Jadi Asmaul Husna ya, sebagaimana sabda Nabi itu adalah Asmaul Husna itu sejatinya tidak hanya 99, banyak sekali. Jadi di dalam doa Asmaul Husna kan ada fima a'lamu wala a'lam atau fima a'lam tahu ala abdin min ibadika. Bisa dicek itu di doa Asmaul Husna ya. Yang intinya adalah bahwa Asmaul Husna di samping 99 itu ada lagi Asmaul Husna ya, yang lain lagi.
Kalau menurut riwayat Tirmidzi itu memang 99 dengan formasi semacam itu. Tapi kalau menurut hadis yang lain itu formasinya juga lain. Nah, di samping itu ada Asmaul Husna, itu yang secara khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba pilihannya yang tidak dikenal oleh masyarakat umum. Nah, barangkali muridnya Sunan Kalijogo itu dia itu diberi Asmaul Husna oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang tidak lazim dikenal oleh masyarakat umum. Jadi orang kalau sudah tingkatannya wali misalnya, sudah tingkat tinggi misalnya, pengen mabur itu tidak perlu pakai merafal ajian niat insun matek ajiku kidang kencono misalnya, kemudian mabur enggak, tapi hanya melafalkan 2 kata misalnya yang diberikan oleh Allah, dia bisa terbang. Jadi kesimpulannya adalah kamu bisa menyebarkan Asmaul Husna unwahas, ya, tapi lebih baiknya kamu matur kepada Mbah Amjad. Yang kedua, sangat mungkin Allah memberikan Asmaul Husna kepada hambanya dalam bentuk Asmaul Husna yang tidak lazim dikenal oleh masyarakat umum. Dan itu sangat mungkin, ya. Oke, bisa dipahami? Baik, terima kasih Kiai atas paparan jawabannya dari Mas Suranda. Karena waktu sudah menunjukkan jam 4:30 kurang berapa itu? 12 menit. Maka kita akhiri untuk forum hari ini, dan perlu kita ketahui bersama mahasiswa baru bahwa di Universitas Wahid Hasyim ini punya namanya Majelis Khidmah Asmaul Husna yang kebetulan memang diketuai oleh dosen Fakultas Agama Islam Bapak Ahmad Munib MSI, yang kebetulan hari ini beliau tidak bisa hadir. Seharusnya beliau yang menjadi moderator karena ada berhalangan, saya sebagai sekretarisnya yang menggantikan beliau. Dan kemudian teman-teman kalau misalkan ingin berijazah dengan beliau bisa nanti dari pesantren atau melalui Majelis Khidmah Asmaul Husna Unwahas, nanti bisa dilaksanakan ijazah massal dalam rangka biar lebih afdal untuk mengamalkan mujahadah Asmaul Husna. Tentu ini nanti akan lebih baik lagi jika teman-teman bisa mengistiqomahkan kegiatan mujahadah Asmaul Husna ini di seluruh organisasi apapun, termasuk mungkin yang di Prodi Hukum Ekonomi Syariah CSS Mura. Silakan bisa nanti ikut juga melakukan kegiatan mujahadah Asmaul Husna di setiap kegiatannya, baik maupun ormawa di seluruh Universitas Wahid Hasyim Semarang. Dan kita tahu, kita informasikan ke teman-teman, dosen pun sama memiliki rutinitas atau keistiqomahan di fakultas masing-masing yang kegiatannya itu mujahadah Asmaul Husna, baik ada yang hari Senin, ada yang hari Jumat tertentu. Kalau di Fakultas Agama Islam misalkan di setiap hari Jumat Wage, nah ini merupakan bagian dari ritual kita. Karena kita tahu bahwa Universitas Wahid Hasyim ini tidak terlepas berdirinya karena 3 pilar tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Pertama, adanya kampus itu sendiri, Universitas Wahid Hasyim. Kemudian yang kedua adanya masjid dan pesantren. Yang ketiga adanya jam'iyah, yakni Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan Jam'iyah Majelis Khidmah Asmaul Husna, yang dari awal berdirian Unwahas Kiai Romo Kiai Amjad Al-Hafidh itu keliling Jawa Tengah sampai keluar Jawa juga mengadakan kegiatan rutin Majelis Khidmah Asmaul Husna, yang ini bisa jadi menjadi wasilah Universitas Wahid Hasyim ini bisa dikenal di luar Pulau Jawa, dan bahkan beliau sampai ke luar negeri, sampai ke Hong Kong, ke Taiwan. Cuman saya belum diajak ini.
Baik, saya kira itu sebagai pengantar dan mudah-mudahan di kesempatan lain bisa menanyakan perihal hal yang terkait dengan majelis khidmah Asmaul Husna maupun kepesantrenan, dan mudah-mudahan pertemuan sore hari ini membawa manfaat berkah. Amin Allahumma amin. Oke, baik, saya kira cukup sekian dari saya. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebagai closing, teman-teman bisa berfoto bersama di depan sebagai kegiatan pamungkas.